Pagi itu seharusnya menjadi hari paling khusyuk dalam hidup kami. Tiket pesawat sudah tercetak. Koper sudah berdiri rapi di depan pintu. Suamiku bilang, kami akan berangkat umroh berdua. Menunaikan niat yang katanya sudah ia simpan bertahun-tahun. Tapi di dalam koper itu, saya menemukan satu map plastik bening. Isinya dokumen perjalanan untuk 2 orang. Satu nama tertulis, Damar Saputra, nama satunya. Larasati Damar Saputra, itu nama saya. Tapi foto perempuan di samping nama saya, bukan wajah saya. Perempuan itu jauh lebih muda. Senyumnya dibuat manis. Dan suami saya berniat membawanya ke Tanah Suci, memakai nama saya, memakai uang saya. Dia pikir saya tidak akan pernah tahu. Dia salah. Karena saat mereka berdua nanti berdiri di bandara, siap naik ke pesawat, saya sudah menyiapkan sesuatu yang akan mereka kenang seumur hidup. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat setiap kisah menyimpan satu pelajaran. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak cerita ini? Nyalakan notifikasi dan temani saya sampai akhir. Karena akhir dari kisah ini tidak akan kalian duga. Mari kita mulai. Nama saya Larasati. Orang memanggil saya Bu Laras. Usia saya 36 tahun. Saya pemilik sebuah perusahaan konveksi dan butik daring yang sudah berjalan 11 tahun. Berkantor di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Saya membangun semuanya dari nol. Dari satu mesin jahit bekas di kamar kontrakan, sampai punya pabrik kecil dengan 70 karyawan dan omset miliaran setiap tahun. Saya tahu betul cara membaca angka. Saya tahu betul cara membaca orang. 2 keahlian itu yang akhirnya menyelamatkan saya. Suami saya bernama Damar. Usianya 40 tahun. Di mata orang, dia direktur operasional perusahaan saya. Dia yang berdiri di depan saat ada acara. Dia yang berjabat tangan dengan klien besar. Dia yang fotonya terpampang di profil perusahaan dengan gelar direktur. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui banyak orang, termasuk ternyata oleh Damar sendiri. Perusahaan itu sepenuhnya milik saya. Setiap lembar saham, setiap akta, setiap sertifikat aset atas nama saya. Damar hanya karyawan dengan jabatan mentereng. Saya yang memberinya kursi itu dulu. Karena saya mencintainya dan karena saya percaya. Kepercayaan. Kata yang paling mahal yang pernah saya bayar. Kami menikah 8 tahun lalu. Saat itu Damar belum punya apa-apa. Dia lulusan biasa, bekerja serabutan, pernah ditipu rekan bisnisnya sampai berutang. Saya yang melunasi utang itu. Saya yang menariknya masuk ke perusahaan saya. Saya yang mengajarinya cara memimpin rapat, cara bernegosiasi, cara berpakaian rapi di depan investor. Saya masih ingat hari pernikahan kami. Sederhana. Di halaman rumah ibu saya, Damar menggenggam tangan saya dan berbisik, "Laras, aku mungkin tidak punya apa-apa sekarang, tapi aku janji, seumur hidup, aku akan menjagamu." Saya percaya setiap kata itu. Saya percaya, karena saat itu, matanya tampak jujur. Betapa mudahnya mata bisa berbohong, dan betapa lamanya saya butuh untuk menyadarinya. Ibu saya, almarhumah, sempat memperingatkan, "Laras, jangan kasih orang kunci rumahmu sebelum kamu tahu hatinya." Saya tertawa waktu itu. Saya pikir saya sudah tahu hati Damar. Saya keliru. Tahun-tahun pertama kami bahagia. Atau saya yang merasa bahagia. Damar pulang tepat waktu. Damar menemani saya saat pabrik nyaris bangkrut karena pandemi. Saya ingat, saat itu kami hampir kehilangan segalanya. Order dibatalkan. Karyawan harus dirumahkan. Saya menangis di pelukan Damar. Dan dia berkata, "Kita lewati ini bersama." Dan kami melewatinya. Itulah yang membuat pengkhianatan ini terasa begitu pahit. Karena dia ada di saat-saat tersulit. Lalu memilih pergi justru di saat semuanya sudah baik-baik saja. Tapi entah sejak kapan, ada yang berubah. Pelan. Hampir tak terlihat. Setahun belakangan, Damar mulai sering pulang larut. Alasannya selalu sama, rapat klien, lembur proyek, dinas keluar kota. Saya
sebagai pemilik perusahaan. Sebenarnya tahu jadwal proyek kami. Tidak ada proyek yang menuntut dia pulang jam 2 pagi. Tapi saya diam. Saya pikir mungkin saya yang terlalu curiga. Lalu mulai muncul hal-hal kecil. Aroma parfum perempuan dikerah ke mejanya. Bukan parfum saya, wangi bunga yang terlalu manis. Ponselnya yang dulu tergeletak bebas di meja. Kini selalu ia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Layar yang buru-buru ia matikan saat saya mendekat. Saya menahan diri. Saya bukan perempuan yang suka menuduh tanpa bukti. Dalam bisnis, saya belajar satu hal. Jangan pernah bergerak sebelum datamu lengkap. Maka, saya menunggu. Saya mengamati. Saya mengumpulkan. 3 minggu lalu, Damar pulang membawa kabar. Dia bilang, ada rejeki, ada keberkahan. Dan dia ingin kami berdua berangkat umroh bulan depan. Saya terharu, sungguh. Saya pikir, mungkin selama ini saya salah menilai. Mungkin dia hanya lelah, bukan berkhianat. Saya memeluknya malam itu. Dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya tidur nyenyak. Betapa bodohnya saya. Pagi tadi, saya membereskan koper. Damar masih mandi. Saya ingin memastikan perlengkapan ihram dan dokumen sudah lengkap. Kebiasaan saya sebagai orang yang terbiasa mengurus detail. Di kantong dalam koper Damar, jari saya menyentuh map plastik itu. Saya tarik perlahan, dan dunia, saya berhenti berputar. Dokumen perjalanan umroh, paket berdua, keberangkatan 3 hari lagi. Nama jamaah pertama, Damar Saputra. Nama jamaah kedua, Larasati Damar Saputra. Nama saya lengkap. Tapi pas foto di sebelahnya, bukan saya. Perempuan dalam foto itu mungkin baru 25 tahun. Rambut panjang. Senyum yang dipoles. Saya tatap foto itu lama sekali, sampai tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena seluruh kepingan yang selama ini berserakan, tiba-tiba menyatu menjadi satu gambar yang utuh dan menjijikkan. Dia tidak mengajak saya umroh. Dia memakai nama saya untuk membawa perempuan lain dan kalimat umroh berdua yang membuat saya menangis haru 3 minggu lalu. Ternyata hanya umpan agar saya tidak curiga saat dia pamit pergi. Saya dengar suara air di kamar mandi berhenti. Dengan tenang, saya kembalikan map itu ke tempat semula. Persis seperti posisi awal. Saya tutup koper. Saya tersenyum saat Damar keluar dengan handuk di pundak. Sudah beres semua, Mas, kata saya. Suara saya rata, tanpa retak. Pinter istriku, jawabnya sambil mencium kening saya. Saat itu, di dalam dada saya, sesuatu yang dulu hangat berubah menjadi dingin. Sangat dingin. Dan saya tahu, mulai detik itu, saya bukan lagi istri yang menunggu. Saya adalah pemilik yang sedang menghitung kerugian. Tapi malam itu, Damar belum tahu bahwa istrinya bukan perempuan yang bisa dibohongi 2 kali. Sepanjang hari itu, saya berpura-pura. Saya memasak makan siang. Saya menanyakan kabar ibunya. Saya bahkan tertawa saat dia bercanda. Tapi di kepala saya, satu hal berputar terus. Saya butuh data, bukan emosi. Data. Sore harinya, saat Damar pergi menemui klien, saya membuka laptop di ruang kerja saya. Sebagai pemilik tunggal perusahaan, saya punya akses ke seluruh rekening. Rekening pribadi, rekening perusahaan, dan satu rekening bersama yang dulu kami buka demi kepraktisan rumah tangga. Saya buka mutasi rekening bersama itu. Saya telusuri 3 bulan terakhir, satu persatu. Dan saya menemukannya. Transfer sebesar 48 juta rupiah ke rekening sebuah biro perjalanan umroh 2 minggu lalu. Uang itu dari rekening bersama kami. Uang yang sebagian besar saya yang isi. Saya lanjut menelusuri. Ada transfer lain. 5 juta ke sebuah toko emas. 7 juta ke butik tas. 3 juta ke sebuah klinik kecantikan di Kemang. Semua dalam 2 bulan terakhir. Semua bukan untuk saya. Saya tidak pernah ke klinik itu. Saya tidak pernah menerima tas itu. Saya catat semuanya. Tanggal. Jumlah. Nomor rekening tujuan. 11 tahun memimpin perusahaan mengajari saya. Bukti yang rapi
lebih tajam daripada teriakan yang keras. Hitam di atas putih, itu senjata saya. Malam itu, Damar pulang larut lagi. Saya sudah berbaring, pura-pura tidur. Saya dengar dia mengetik di ponselnya, lalu tersenyum sendiri di kegelapan. Dulu, senyum itu untuk saya. Sekarang, saya tahu untuk siapa. Esoknya, saya mulai bergerak, diam-diam, rapi, tanpa satupun gerakan yang mencurigakan. Hal pertama yang saya lakukan adalah memanggil orang yang paling saya percaya. Namanya Bu Endah, notaris perusahaan saya sejak hari pertama berdiri. Perempuan tegas berusia 50-an yang menyimpan setiap akta dan sertifikat aset saya di brankas kantornya. Saya datang ke kantornya pagi-pagi sebelum jam buka. Saya ceritakan semuanya. Bu Endah mendengarkan tanpa memotong. Saat saya selesai, dia menghela napas panjang. Bu Laras, katanya pelan. Saya sudah menduga ada yang tidak beres. 3 bulan lalu, Pak Damar datang ke kantor saya. Dia menanyakan, apakah dia punya hak atas saham perusahaan? Dia bilang, sebagai suami, harusnya separuh perusahaan ini miliknya. Saya terdiam. Jadi, sudah sejauh itu. Saya jawab apa adanya. Lanjut Bu Endah, bahwa seluruh saham, aset, dan akta atas nama ibu pribadi. Perusahaan ini bukan harta bersama karena dibangun sebelum pernikahan dan tercatat sepenuhnya milik ibu. Pak Damar pergi dengan wajah masam. Sekarang semuanya masuk akal. Dia mencari celah. Dia ingin mengambil yang bukan haknya. Dan ketika dia sadar tidak bisa mengambil perusahaan, dia mengambil hal lain. Nama saya, uang saya, dan harga diri saya. Bu Endah, kata saya ingin semuanya legal. Saya tidak mau ribut di jalanan seperti orang kalap. Saya mau ini bersih, rapi, dan tidak bisa dibantah. Bu Endah tersenyum tipis. Itu baru Bu Laras yang saya kenal. Dia menjelaskan kepada saya, langkah demi langkah, apa yang bisa dan tidak bisa saya lakukan secara hukum. Dia menegaskan, kuncinya bukan pada emosi, tapi pada dokumen. Setiap transfer harus ada jejaknya. Setiap pemalsuan harus ada buktinya. Setiap klaim harus bisa dibuktikan hitam di atas putih. Saya mengangguk. Inilah bahasa yang saya pahami. Bahasa angka, bahasa data. Bahasa yang tidak bisa diputarbalikkan oleh air mata buaya. 2 hari setelah pertemuan dengan Bu Endah, jebakan kecil yang saya pasang berbunyi. Damar mencoba menarik uang dalam jumlah besar dari rekening bersama kami. 50 juta. Mungkin untuk membayar sisa biaya perjalanannya. Tapi karena saya sudah mengubah pengaturan menjadi 2 tanda tangan, transaksi itu ditolak. Malam itu, dia pulang dengan wajah bingung dan bertanya pada saya, sehati-hati mungkin. Apakah ada masalah dengan rekening kami? Saya pura-pura terkejut. Masa? Mas, mungkin sistem banknya error. Besok aku cek, ya. Dia mengangguk. Tampak lega bahwa saya tidak curiga. Padahal saya sedang menahan tawa di dalam hati setiap pintu yang ia coba buka. Sudah saya kunci lebih dulu. Dia hanya belum menyadarinya. Hari-hari berikutnya, saya menjalani 2 kehidupan. Di rumah, saya, istri yang manis, yang menyiapkan kopi pagi dan menanyakan kapan dia berangkat. Di kantor, saya pemilik yang sedang menutup setiap pintu, satu persatu. Saya periksa surat kuasa yang pernah saya berikan kepada Damar. Beberapa tahun lalu, saya memberinya kuasa terbatas untuk menandatangani dokumen operasional demi mempercepat urusan. Saya cabut kuasa itu dengan akta resmi dari Bu Endah. Mulai hari itu, Damar tidak bisa lagi menandatangani apapun atas nama perusahaan. Saya juga mengganti pengaturan rekening bersama. Saya tidak menutupnya. Belum. Saya hanya mengubahnya menjadi rekening yang butuh 2 tanda tangan untuk setiap penarikan besar. Damar tidak akan sadar. Sampai dia mencoba mengambil uang dalam jumlah besar. Dan saya tahu dia akan mencobanya sebentar lagi. Setiap langkah ini saya lakukan dengan kepala dingin. Pagi hari saya tetap menyiapkan sarapan untuk Damar. Saya tetap menanyakan dia mau dibuatkan teh
atau kopi. Saya tetap mencuci kemejanya, kemeja yang masih berbau parfum perempuan lain. Setiap kali tangan saya menyentuh kerah kemeja itu, saya mengingatkan diri saya sendiri, bertahanlah sebentar lagi. Laras. Bukan demi dia, demi keadilan yang akan datang. Ada satu momen yang nyaris membuat saya kehilangan kendali. Suatu malam, Damar pulang membawa oleh-oleh. Sekotak kue dari toko mahal. Dia berkata, "Buat kamu, sayang. Kamu kan suka yang ini." Saya tersenyum, menerima kotak itu, mengucapkan terima kasih. Tapi begitu dia masuk kamar mandi, saya melihat struk pembelian yang terselip. Di struk itu, dia membeli 2 kotak. Satu untuk saya, satu lagi. Entah untuk siapa. Tapi saya tahu jawabannya. Bahkan dalam memberi, dia membagi. Saya menyimpan struk itu juga. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dicatat. Lalu saya menelusuri lebih dalam soal perempuan di foto itu. Saya tidak perlu menyewa detektif. Saya hanya perlu mengamati. Saya minta tolong satu hal pada staf keuangan saya yang paling teliti, Mbak Ulan, tanpa menjelaskan alasannya. Saya minta dia melacak kemana saja kartu perusahaan yang dipegang Damar dipakai dalam 3 bulan terakhir. Hasilnya datang 2 hari kemudian. Kartu perusahaan yang seharusnya hanya untuk biaya operasional dipakai di sebuah restoran mahal di SCBD berkali-kali. Dipakai di hotel butik di kawasan Senopati. Dipakai di toko perhiasan. Setiap transaksi untuk 2 orang. Setiap transaksi dengan uang perusahaan saya. Saya menatap daftar itu lama sekali. Anehnya, saya tidak menangis. Air mata saya seperti sudah kering, digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin dan lebih jernih. Saya bukan lagi perempuan yang patah hati. Saya adalah seseorang yang sedang menyusun perkara. Malam itu, saya melakukan sesuatu yang membuat saya akhirnya melihat wajah perempuan itu secara langsung. Bukan dari foto. Damar pamit lembur, saya bilang. "Hati-hati, Mas." Lalu, setengah jam kemudian, saya mengikutinya. Bukan saya yang menyetir. Saya minta tolong Pak Gunawan, sopir kantor yang sudah bekerja dengan saya bertahun-tahun. Orang yang saya percaya, seperti keluarga. Mobil Damar berhenti di sebuah apartemen di kawasan Kuningan. Saya tidak turun. Saya hanya melihat dari kejauhan. Seorang perempuan muda turun menyambutnya di lobi. Perempuan dalam foto itu. Mereka berpelukan. Damar mencium keningnya. Persis seperti dia mencium kening saya tadi pagi. Saya tidak menggebrak. Saya tidak berteriak. Saya hanya berkata pelan pada Pak Gunawan. "Sudah cukup. Kita pulang." Sepanjang jalan pulang, saya hanya menatap lampu-lampu kota yang berlarian di kaca jendela. Di dalam diam itu, saya membuat keputusan. Saya tidak akan mempermalukan diri saya sendiri dengan adegan tangis-tangisan di depan apartemen. Saya akan membiarkan kebenaran yang berbicara di tempat dan di waktu. Yang saya pilih sendiri, Pak Gunawan, sopir saya, sempat melirik dari kaca spion. Dia tidak bertanya apa-apa, tapi saya tahu dia mengerti. Sebelum turun di rumah, dia berkata pelan, "Bu, maaf, saya lancang. Tapi ibu perempuan yang kuat, ibu pantas dapat yang lebih baik." Saya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kadang, kalimat sederhana dari orang yang tulus lebih menguatkan daripada 1000 janji dari orang yang berbohong. Malam itu, saya tidur dengan tenang. Bukan karena saya sudah selesai, tapi karena saya tahu saya berada di jalan yang benar. Esok paginya, saya menemukan satu informasi terakhir yang melengkapi semuanya. Perempuan itu bernama Ayu, dan dia bukan orang asing. Dia karyawan magang yang dulu pernah melamar di perusahaan saya 2 tahun lalu. Damar yang mewawancarainya waktu itu. Dia tidak saya terima karena kualifikasinya kurang. Tapi rupanya Damar terus berhubungan dengannya jauh setelah itu, yang membuat saya semakin muak. Saya kemudian tahu bahwa Ayu sejak awal tahu betul Damar sudah beristri. Dia tahu, dan dia tetap memilih masuk. Bahkan dari pesan yang tanpa sengaja terlihat di layar ponsel Damar yang lupa ia kunci suatu pagi. Ayu menulis kalimat
yang membuat darah saya mendidih. Sabar ya, Mas, sebentar lagi perusahaan itu jadi milik kita. perusahaan itu milik kita. Mereka sudah membagi-bagi sesuatu yang bahkan tidak akan pernah jadi milik mereka. Beberapa hari setelahnya, ada acara arisan keluarga besar di rumah ibu mertua. Damar memaksa saya datang. Mungkin untuk menjaga citranya sebagai suami baik-baik di depan keluarga. Saya datang dengan senyum yang sudah saya latih. Di sana, saya menyaksikan langsung bagaimana Damar berperan. Dia memamerkan rencana umrohnya kepada semua orang. Dia berkata dengan suara lantang, "Saya mau bawa istri saya umroh. Sudah saya urus semuanya. Lalu, dia melirik saya dan tersenyum. Seolah dia suami paling berbakti sedunia. Saya hampir tertawa. Di tas saya ada salinan dokumen umroh dengan foto Ayu. Di ponsel saya ada rekaman suaranya menjanjikan perusahaan saya kepada perempuan lain. Dan di hadapan keluarga besarnya, dia berdiri sambil menyebut nama saya sebagai topeng. Tapi saya tidak membongkarnya di sana. Bukan karena saya takut, tapi karena ruang tamu ibu mertua bukan tempat yang saya pilih. Saya ingin kebenaran muncul di tempat di mana ia tidak bisa diputarbalikan. Di atas meja, dengan dokumen, dengan saksi, dengan hukum. Saat pulang dari acara itu, di dalam mobil, Damar berkata, "Kamu lihat kan, keluarga saya sayang sama kamu." Saya hanya menjawab pelan, Iya, Mas, saya lihat semuanya. Dia tidak menangkap arti ganda dari kalimat saya. Dia tidak pernah tahu betapa banyak yang sudah saya lihat. Malam itu, saya menambahkan satu hal lagi ke dalam persiapan saya. Saya menulis daftar. Bukan daftar belanja, Daftar urutan langkah. lengkap dengan jam. Untuk hari keberangkatan nanti. Rekening. Pukul 7. Kartu. Pukul 7:15. Biro umroh. Pukul 8. Semua sudah saya susun, seperti saya menyusun strategi peluncuran produk baru. Karena pada akhirnya, inilah keahlian saya. Membaca. Menghitung. Dan mengeksekusi tanpa celah. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Mereka tidak tahu bahwa saya sudah tahu segalanya. Beberapa hari berikutnya, satu persatu lapisan kebusukan itu terbuka. Dan setiap kali, saya hanya diam dan mencatat. Suatu malam, ibu mertua saya menelpon, Bu Hartini, perempuan 60 tahun yang selama ini bersikap manis di depan saya. Dia bertanya dengan nada lembut, "Apakah benar Damar akan umroh minggu ini?" Saya bilang, "Iya, Bu." Mas Damar berangkat duluan. Lalu Bu Hartini berkata sesuatu yang membuat saya tersadar bahwa dia pun bagian dari semua ini. "Bagus, Nak. Damar memang butuh suasana baru. Kamu di rumah saja, ya. Jangan terlalu ikut campur urusan suami." Saya tahu dari nada itu bahwa dia tahu siapa yang akan menemani anaknya, dan dia merestuinya. Demi apa? Saya kemudian mengerti. Demi harapan bahwa jika Damar menguasai perusahaan saya, keluarga mereka akan ikut menikmatinya. Saya tidak marah lewat telepon. Saya hanya berkata, "Tentu, Bu, saya tahu posisi saya." Lalu saya tutup telepon dan menambahkan satu nama lagi ke dalam daftar orang yang sudah memilih untuk berdiri di seberang saya. Esoknya, datang lapisan berikutnya. Adik ipar saya, Dinda, adik perempuan Damar yang berusia 30 tahun, tiba-tiba mengirim pesan. Dia memuji-muji saya, mengatakan betapa saya istri yang baik, lalu menyelipkan permintaan. Dia butuh pinjaman 15 juta, katanya, untuk modal usaha. Biasanya, saya akan langsung mentransfer karena saya memang sering membantu keluarga suami. Tapi kali ini, saya menahan diri. Saya periksa Dan saya temukan bahwa usaha yang ia maksud adalah membuka butik, persis di bidang yang sama dengan perusahaan saya. Belakangan saya tahu, butik itu rencananya akan dikelola bersama Ayu. Mereka bahkan sudah membayangkan masa depan dengan modal dari saya. Untuk perempuan yang merebut suami saya membalas pesan Dinda dengan sopan. "Maaf, Din, lagi banyak pengeluaran. Lain kali, ya."
Saya simpan tangkapan layar percakapan itu. Bukti lagi, hitam di atas putih. Lalu ada hal yang lebih menyakitkan dari semuanya. Pada hari Minggu, saat Damar pikir, saya pergi ke pengajian. Saya pulang lebih awal. Dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, saya mendengar suara Damar sedang menelpon dengan nada yang tidak pernah ia gunakan untuk saya lagi. Manis, penuh janji. Sabar, ya, sayang, kata Damar. Sepulang umroh, aku urus semua surat-suratnya. Aku akan minta bagian perusahaan. Kalau dia tidak mau, kita cari jalan lain. Yang penting, kamu tenang. Rumah ini, mobil ini, sebentar lagi jadi milik kita. Saya berdiri diam di balik pintu, dengan jantung yang seharusnya hancur. Tapi anehnya, justru semakin tenang. Karena setiap kata yang ia ucapkan hanya menambah keyakinan saya bahwa apa yang saya rencanakan adalah keadilan, bukan kekejaman. Saya rekam suara itu dengan ponsel saya yang ada di saku. Bukan untuk disebar, tapi untuk berjaga seandainya dia kelak berani membantah semuanya. Hari berikutnya, saya menemui akuntan publik independen, bukan staf saya sendiri, untuk melakukan audit kecil atas seluruh pengeluaran kartu perusahaan dalam setahun terakhir. Saya ingin angka yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahkan oleh pengadilan, seandainya sampai ke sana. Hasil audit itu rapi, dingin, dan telak. Total dana perusahaan yang digunakan Damar untuk kepentingan pribadinya, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan operasional, mencapai puluhan juta. Restoran, hotel, perhiasan, klinik, bahkan cicilan sebuah motor yang ternyata ia belikan untuk Ayu. Saya pegang laporan audit itu di tangan saya. 11 tahun lalu, saya memulai perusahaan ini dengan tangan yang sama, yang waktu itu penuh luka karena menjahit sampai larut malam. Dan sekarang, tangan yang sama memegang bukti pengkhianatan orang yang saya angkat dari ketiadaan. Hidup memang punya cara sendiri untuk menutup lingkaran. Saya juga menyiapkan hal yang paling penting, melindungi karyawan saya. Karena saya tahu, begitu badai ini pecah, perusahaan tidak boleh ikut goyah. 70 orang menggantungkan hidup mereka di sana. Saya panggil para kepala bagian, satu persatu, dalam rapat tertutup. Saya tidak menceritakan masalah pribadi saya. Saya hanya memastikan bahwa setiap lini berjalan tanpa bergantung pada satu nama, yaitu nama Damar. Saya pindahkan tanggung jawab penting yang selama ini di tangan Damar ke tangan tim yang lebih bisa saya percaya. Pelan, rapi, tanpa keributan. Saat saya selesai, perusahaan saya sudah bisa berdiri tegak, bahkan tanpa Damar di dalamnya. Malam itu, saya berdiri di depan cermin kamar. Saya menatap perempuan di pantulan itu. Perempuan yang selama berbulan-bulan tersenyum di depan suaminya, sambil menyusun setiap langkah dengan dingin. Saya tidak mengenali sebagian dari diri saya itu. Tapi saya juga tahu, bukan saya yang berubah. Keadaanlah yang memaksa saya membuka sisi yang selama ini saya kubur. Sisi yang dulu membuat saya berani memulai bisnis dari nol seorang diri. Saya teringat kata-kata ibu saya, jangan kasih orang kunci rumahmu sebelum kamu tahu hatinya. Dulu saya tertawa, sekarang saya mengerti, terlambat. Tapi tidak terlalu terlambat untuk mengambil kembali kunci itu. Tinggal beberapa hari lagi. Setiap potong bukti sudah di tempatnya. Setiap pintu sudah saya periksa. Saya hanya menunggu satu hal. Saat di mana mereka merasa paling aman, paling menang, paling yakin bahwa rencana mereka berhasil. Karena di titik itulah kejatuhan terasa paling dalam. Hari keberangkatan semakin dekat. Tinggal 2 hari. Damar mulai gugup. Meski mencoba menyembunyikannya, dia bertanya dengan nada sehati-hati mungkin. Apakah saya benar-benar tidak keberatan? Dia berangkat duluan untuk mengurus akomodasi. Lalu saya menyusul. Saya tahu, tidak akan ada acara menyusul. Saya hanya tersenyum dan berkata, tentu. Mas, kamu berangkat dulu. Aku urus semua di rumah. Dia lega. Dia bahkan memeluk saya, mengira semuanya berjalan sesuai rencananya.
Dia tidak sadar, rencananya sudah lama, bukan miliknya lagi. Malam sebelum keberangkatan, saya duduk berdua dengan Bu Endah dan satu orang lagi, Parendra, pengacara perusahaan. Kami menyusun langkah terakhir, bukan untuk membalas dengan kekerasan, tapi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dia ambil, setiap nama yang dia palsukan, setiap kepercayaan yang dia injak, akan kembali kepadanya sebagai konsekuensi hukum. Bularas, kata Pak Rendra, dokumen umroh yang memalsukan identitas ibu. Itu pemalsuan. Pemakaian uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Itu bisa masuk penggelapan. Saya sudah siapkan semua berkasnya. Tinggal ibu yang menentukan kapan saya menatap berkas-berkas itu. Rapi. Lengkap. Hitam di atas putih. Lalu saya menatap jam dinding. Besok, kata saya. Saat mereka sudah merasa paling aman. Pagi keberangkatan tiba. Damar bangun pagi sekali. Wajahnya berseri-seri. Menyanyikan lagu kecil di kamar mandi. Saya bantu dia merapikan koper. Dengan tangan yang sama tenangnya, seperti hari saat saya menemukan map itu. Saya antar dia sampai pintu. Saya bahkan melambaikan tangan saat taksi bandara membawanya pergi. Doakan aku, ya, katanya dari jendela mobil. Pasti. Mas, jawab saya. Aku akan mendoakanmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Begitu mobil itu hilang di tikungan. Saya berbalik masuk ke rumah. Saya ambil ponsel. Saya kirim satu pesan ke Bu Endah dan Pak Rendra. Isinya, satu kata, mulai. Lalu, mesin yang sudah saya siapkan berminggu-minggu mulai berputar. Langkah pertama, rekane. Pukul 7 pagi. Saat Damar masih dalam perjalanan ke bandara, saya secara resmi menutup rekening bersama kami dan memindahkan seluruh saldonya ke rekening pribadi saya. Semua legal, semua tercatat. Uang itu memang milik saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Langkah kedua, kartu. Saya nonaktifkan kartu perusahaan yang dipegang Damar. Kartu yang selama ini dia pakai untuk mentraktir perempuan itu di restoran mahal. Mulai detik itu, kartu itu hanya sepotong plastik mati. Langkah ketiga, biro umroh. Pak Rendra menghubungi biro perjalanan tempat Damar memesan paket itu. Dengan membawa bukti bahwa nama dan identitas saya dipalsukan tanpa izin dalam dokumen jamaah. Kami melaporkan adanya pemalsuan dokumen biro itu. Demi melindungi diri dari masalah hukum. Langsung membekukan keberangkatan atas dua nama tersebut sampai persoalan jelas. Damar tidak tahu apa-apa. Saat itu, dia sudah sampai di bandara. Bertemu Ayu di terminal keberangkatan. Mereka berfoto. Mereka tertawa. Mereka, mungkin, merasa sedang berdiri di puncak dunia. Saya tahu detail itu karena Damar, dengan bodohnya, masih mengirim pesan ke grup keluarga, memamerkan dirinya akan umroh. Foto dirinya di bandara, dengan koper. Dengan senyum lebar, dia tidak menyadari di belakangnya. Perempuan yang ia bawa terlihat samar di ujung bingkai foto. Bukti yang dia sajikan sendiri, dengan sukarela. Pukul 9 pagi, telepon saya berdering. Nama Damar di layar. Saya biarkan berdering 3 kali. Lalu, saya angkat dengan suara setenang air danau. Halo, Mas. Kenapa? Suaranya panik. Laras. Kartu kita diblokir. Aku mau bayar kelebihan bagasi. Semua ditolak. Rekening juga kosong. Apa yang terjadi? Oh, itu. Kata saya pelan. Aku menutup rekening bersama kita pagi ini. Dan kartu perusahaan aku nonaktifkan. Soalnya, Mas, perusahaan itu butuh penataan ulang. Kamu kan cuma direktur, bukan pemilik. Hening sejenak di ujung sana. Apa maksudmu? Maksud saya, kata saya. Dan untuk pertama kali, nada saya mengeras. Saya sudah membaca semuanya. Mas, map di koper. Foto Ayu. 48 juta untuk 2 orang. Tas. Emas. Klinik. Semua. Saya sudah tahu sejak hari kamu bilang kita akan umroh berdua. Saya dengar napasnya tercekat. Saya dengar suara perempuan di belakangnya bertanya, "Kenapa?" "Mas, sampaikan salam saya untuk Ayu." Lanjut saya. Katanya,
Sebentar lagi perusahaan itu jadi milik kalian. Ya, sayang sekali. Perusahaan itu tidak pernah dan tidak akan pernah jadi milik siapapun selain saya. Laras, dengar dulu. Ini tidak seperti yang kamu. Satu hal lagi. Potong saya. Keberangkatan umroh kalian dibatalkan. Biro perjalanannya sudah membekukan. Karena nama saya dipalsukan dalam dokumen kalian. Itu namanya pemalsuan. Mas, dan pengacara saya sudah menyiapkan berkasnya. Lalu saya tutup telepon. Tangan saya tidak gemetar sedikit pun. Saya tahu di bandara itu dunia Damar baru saja runtuh. Tidak ada penerbangan, tidak ada uang, tidak ada kartu, hanya dia. Seorang perempuan yang panik dan 2 koper yang tiba-tiba terasa sangat berat. Mereka berdiri di tengah keramaian terminal, menjadi tontonan tanpa mereka sadari. Belakangan, saya mengetahui apa yang terjadi di sana dari Pak Rendra, yang sengaja meminta seseorang memantau dari kejauhan demi memastikan tidak ada dokumen yang dipalsukan lebih jauh. Saat petugas Biro Perjalanan memberitahu bahwa keberangkatan atas nama mereka dibekukan karena ada laporan pemalsuan identitas, wajah Damar berubah pucat seketika. Dia mencoba berdebat. Dia menunjukkan dokumen di tangannya. Tapi justru dokumen itu yang menjadi senjata makan tuan. Karena di sanalah nama dan identitas saya dicatut tanpa izin. Ayu, perempuan yang ia bawa, mulai panik. Dia bertanya berkali-kali apa yang terjadi. Saat sadar bahwa tidak ada umroh, tidak ada perjalanan mewah, tidak ada masa depan yang dijanjikan. Raut wajahnya berubah. Dari manja menjadi marah. Dia menyalahkan Damar di tengah keramaian. Suaranya meninggi, menjadi tontonan orang-orang yang lalu lalang. Janji-janji manis yang dulu mengikat mereka hancur dalam hitungan menit di lantai terminal keberangkatan. Itulah karma yang paling jujur. Saya tidak perlu hadir untuk melihatnya. Saya tidak perlu berteriak. Saya hanya perlu membiarkan kebohongan mereka berhadapan dengan kenyataan. Dan kenyataan selalu menang. Tapi saya belum selesai karena membalas dengan diam-diam saja. Tidak cukup untuk pelajaran sebesar ini. Sore harinya, Damar pulang. Tanpa Ayu, wajahnya kusut, matanya merah. Dia masuk dengan koper yang sama yang pagi tadi ia bawa dengan riang. Dia mencoba bicara, mencoba menjelaskan, mencoba memutar cerita seperti yang biasa ia lakukan. Tapi kali ini, saya tidak sendiri di ruang tamu. Di sana sudah duduk Bu Endah, Pak Rendra, dan beberapa orang yang akan menentukan masa depannya. Damar berhenti di ambang pintu, wajahnya pucat. Duduk. Mas, kata saya, tenang, kita perlu bicara. Resmi. Pak Rendra membuka map di hadapannya. Pak Damar, kami punya beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Pertama, pemalsuan identitas atas nama Ibu Larasati dalam dokumen perjalanan. Kedua, penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Totalnya kami hitung sekitar 63 juta rupiah dalam 3 bulan terakhir. Ketiga, percobaan mengklaim hak atas perusahaan yang bukan milik Anda. Damar menatap saya, memohon. Laras, ini istri sama suami. Masa kamu tega bawa-bawa hukum? Saya menatapnya balik. Tenang dan dingin. Mas, kamu yang lebih dulu membawa nama saya ke dalam dokumen palsu. Kamu yang lebih dulu membawa uang saya ke perempuan lain. Saya hanya mengembalikan semuanya dengan cara yang benar. Hitam di atas putih. Saya letakkan laporan audit di atas meja, lembar demi lembar. Angka demi angka. Semuanya tertata. Ini bukan tuduhan. Mas, ini hasil audit. Setiap rupiah yang kamu pakai dari perusahaan saya tercatat di sini. Restoran di SCBD, hotel di Senopati, toko emas, klinik, motor untuk Ayu, semuanya. Dengan uang yang seharusnya untuk menggaji 70 karyawan saya. Wajah Damar memerah, lalu memucat. Dia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena di hadapan angka, kebohongan tidak punya tempat bersembunyi. Saat itulah ponsel saya berdering. Ibu mertua saya, Bu Hartini,
Rupanya Damar sempat menghubunginya dari bandara. Saya angkat dan sengaja menyalakan pengeras suara agar semua yang ada di ruangan itu mendengar. Laras, suara Bu Hartini meninggi. Apa-apaan kamu ini? Berani-beraninya kamu mempermalukan anak saya. Kamu istri durhaka. Saya tarik napas pelan. Bu, dengan segala hormat. 3 hari lalu, anak ibu hendak membawa perempuan lain umroh. Memakai nama saya. Apakah itu yang ibu sebut suami yang baik? Ibu menelpon saya minggu lalu. Menyuruh saya tidak ikut campur. Apakah ibu sudah tahu tentang Ayu sejak awal? Hening di ujung telepon. Hening yang menjawab segalanya. Bu, lanjut saya. Suara saya tetap tenang. Saya tidak pernah durhaka. Saya melunasi utang anak ibu dulu. Saya beri dia jabatan, mobil, kehidupan. Saya tidak pernah meminta balasan. Saya hanya tidak mau lagi dibohongi. Itu bukan durhaka, Bu. Itu namanya berhenti menjadi bodoh. Saya tutup telepon. Ruangan itu sunyi. Damar menunduk. Tidak berani menatap siapapun. Saya buka satu map lagi. Di dalamnya, surat gugatan cerai yang sudah saya siapkan bersama Pak Rendra. Dan ini, kata saya, adalah pilihan saya. Mas, bukan karena saya lemah, tapi karena saya tahu mencintai bukan berarti harus bertahan di tempat yang menghancurkan saya. Air mata Damar jatuh. Tapi entah kenapa, saya tidak merasa apa-apa lagi. Hangat yang dulu ada, sudah lama padam. Damar mencoba satu kartu terakhir. Dia berlutut. Dia bilang, dia hilaf. Dia bilang, Ayu yang menggoda. Dia bilang, dia akan berubah. Kalimat yang sama yang sudah diucapkan ribuan laki-laki di ribuan ruang tamu. Saya hanya menggeleng pelan. Mas, kamu tidak hilaf sekali. Kamu merencanakan ini berbulan-bulan. Kamu memesan paket umroh 2 minggu lalu. Kamu menanyakan saham perusahaan 3 bulan lalu. Itu bukan hilaf. Itu rencana. Dan rencana selalu punya konsekuensi. Minggu-minggu setelahnya berjalan seperti yang sudah diatur. Perceraian diproses. Karena perusahaan murni milik saya dan dibangun sebelum pernikahan. Damar tidak mendapatkan apapun darinya untuk penggelapan dana perusahaan. Saya memilih jalan yang adil. Damar harus mengembalikan seluruh uang yang ia pakai, sampai rupiah terakhir, dengan kesepakatan tertulis di hadapan notaris. Jika tidak, berkas pidana sudah siap. Saat penandatanganan kesepakatan itu, Damar sempat mencoba bernegosiasi. Dia minta keringanan, minta cicilan. Minta saya mengingat masa-masa indah dulu. Saya menatapnya dan berkata dengan tenang, Mas, masa-masa indah itu nyata. Saya menghargainya, tapi kamu yang memilih menukarnya dengan kebohongan. Jadi, sekarang, mari kita selesaikan dengan cara orang dewasa. Angka, dokumen, dan tanda tangan. Dia menunduk, lalu menandatangani. Dia mengembalikannya dengan menjual mobil yang dulu saya belikan, dengan menjual jam tangan mahal yang ia pamerkan ke teman-temannya. Satu persatu, simbol kemewahan yang ia kira miliknya. Ternyata harus ia lepas, karena tidak ada satupun yang benar-benar ia bangun sendiri. Ayu menghilang. Tentu saja, begitu tahu tidak ada perusahaan yang akan jatuh ke tangannya. Begitu tahu Damar hanya seorang karyawan tanpa apa-apa, dia pergi. Cinta yang dibangun di atas harta orang lain, runtuh begitu hartanya hilang. Saya dengar, dia bahkan sempat menghubungi Damar, menuntut ganti rugi atas waktu yang sudah ia buang. Mereka yang dulu saling menjanjikan dunia, kini saling menuntut. Begitulah akhir dari hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan. Ibu mertua saya, Bu Hartini, tidak pernah lagi menelpon. Mungkin malu, mungkin marah. Saya tidak peduli lagi. Adik ipar saya, Dinda, sempat mengirim pesan minta maaf. Berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa. Saya tidak membalas. Bukan karena dendam, tapi karena saya sudah belajar untuk berhenti menghabiskan energi pada orang-orang yang hanya datang saat butuh. Dan saya kembali ke kantor saya.
ke meja saya. Ke-70 karyawan yang menggantungkan hidup mereka pada perusahaan yang saya bangun dari satu mesin jahit bekas. Saya hapus foto Damar dari profil perusahaan. Saya angkat Mbak Ulan, staf yang teliti dan jujur itu. Menjadi manajer operasional yang baru. Kursi yang dulu saya berikan pada orang yang salah. Kini saya berikan pada orang yang benar. Bulan-bulan pertama tidak mudah. Ada malam-malam ketika saya terbangun. Dan untuk sesaat, lupa bahwa semuanya sudah berubah. Ada saat-saat ketika tangan saya otomatis menyiapkan 2 cangkir kopi. Lalu saya tersadar dan menyimpan satu kembali. Luka tidak hilang dalam semalam. Tapi luka, jika dirawat dengan jujur, akan sembuh menjadi kekuatan. Karyawan saya yang sebagian sudah menduga ada yang tidak beres, justru menjadi keluarga yang menguatkan. Mbak Ulan membuktikan diri jauh melampaui harapan saya. Perusahaan tidak goyah sedikit pun. Bahkan, dalam 6 bulan, omset kami naik. Karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada dana yang bocor diam-diam ke tempat yang tidak seharusnya. Damar, Saya dengar. Kini bekerja serabutan lagi, kembali ke titik di mana saya dulu menemukannya. Bukan karena saya menghancurkannya, tapi karena ketika semua yang dipinjamkan diambil kembali, yang tersisa hanyalah dirinya yang sebenarnya. Dan dirinya yang sebenarnya ternyata tidak pernah membangun apapun. Beberapa bulan kemudian, di suatu sore yang tenang, saya akhirnya berangkat umroh sendiri. Bukan dengan nama palsu, bukan dengan uang yang dipertanyakan, tapi dengan nama saya sendiri, dengan hasil keringat saya sendiri, dan dengan hati yang sudah jauh lebih ringan. Di sana, di Tanah Suci, saya tidak berdoa untuk balas dendam. Balas dendam sudah selesai dengan sendirinya, karena keadilan selalu menemukan jalannya. Saya berdoa untuk ketenangan. Saya berdoa agar saya tidak pernah lagi memberikan kunci hati saya kepada orang yang tidak pantas menyimpannya. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, saat saya menengadahkan tangan, air mata yang jatuh bukan air mata luka, tapi air mata syukur. Cerita ini mengajarkan kita beberapa hal. Jangan pernah meremehkan perempuan yang diam. Diamnya bukan kelemahan. Kadang, diam adalah saat dia sedang menghitung, sedang mengumpulkan, sedang menyiapkan jalan keluar yang tidak kalian duga. Dan jangan pernah mengkhianati orang yang membangunmu dari nol. Karena tangan yang mengangkatmu, juga tangan yang bisa melepaskanmu. Saya tidak menulis kisah ini untuk membuat siapapun membenci pernikahan. Pernikahan yang dibangun di atas kejujuran adalah salah satu hal terindah di dunia. Tapi, kejujuran harus datang dari dua arah. Saat satu pihak memilih berbohong, saat satu pihak memilih mencuri kepercayaan, maka yang tersisa bukan lagi pernikahan. Itu hanya kepura-puraan yang menunggu waktu untuk runtuh. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang mencintai dengan sepenuh hati, sampai lupa mencintai dirinya sendiri. Perempuan yang memberikan segalanya, sampai tidak menyisakan apa-apa untuk dijaga. Jika kalian salah satunya, saya ingin kalian tahu. Kalian tidak harus bertahan di tempat yang menyakiti kalian. Mencintai diri sendiri, bukan keegoisan. Itu adalah cara kita menghormati orang yang membesarkan kita. Di luar sana juga, ada banyak laki-laki seperti Damar yang merasa bahwa kenyamanan yang diberikan istrinya adalah haknya dan lupa bahwa itu adalah pemberian. Yang mengira bahwa nama besar yang dipinjamkan adalah miliknya. Semoga mereka belajar sebelum kehilangan semuanya. Dan ada pula perempuan-perempuan seperti Ayu yang membangun kebahagiaan di atas air mata perempuan lain. Mereka mungkin merasa menang sebentar, tapi rumah yang dibangun di atas pondasi rapuh tidak pernah bertahan lama. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk bertahan dalam luka, atau kita bisa memilih untuk bangkit dengan kepala tegak dan harga diri utuh. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada kehadiran orang yang menyakiti kita. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang butuh mendengar bahwa dia
tidak sendirian dan bahwa dia pun layak untuk bahagia. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan semoga kalian semua selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus.